Kita yang kerjasama yang ketiga di tahun ini dengan Grand City, bahwa konsep Joglo Semar itu kita bikin karena memang kekuatan kuliner dari Jogja, Solo, Semarang cukup banyak diminati ya, dengan kita membawa banyak kuliner legendaris ya, yang mana mereka memang dihadirkan langsung dari kota-kota tersebut. Dan alhamdulillah hari pertama ini antusiasme masyarakat Surabaya cukup luar biasa ya, karena yang kemarin kita bawa cap legenda juga rame, dan sekarang ini kita dengan konsep kuliner Joglo Semar juga ternyata ramai ya. Dan ini berbarengan dengan Pekan Raya Jawa Timur yang saya harap captive market yang tadi dibilang sama Farah bisa mencapai 150.000 orang pengunjung untuk hadir di PRJ, bisa juga hadir di Festival Kuliner Joglo Semar. Kenapa sih Pak kok ngambil Joglo Semar kok nggak yang lainnya? Ya, karena Surabaya maksudnya. Iya, karena memang gini, konsep yang kita bawa biasa dari kota ke kota itulah konsep yang cross region ya. Jadi kita membawa kulinernya 80% memang dari kota di luar kota penyelenggaraan. Karena memang kalau kita bawa kuliner yang lokal lagi, tentunya orang Surabaya pasti udah tidak asing lagi ya dengan misalkan tahu campur, tahu tek segala macam yang udah terkenal. Nah, tapi kita membawa mereka ke luar dari Surabaya, misalkan kayak kemarin kita ke event di Jakarta atau di Bali, kita membawa lokal-lokal yang dari Surabaya untuk hadir di sana. Jadi kita konsepnya cross region sehingga menimbulkan rasa kangen buat orang Surabaya maupun orang-orang dari luar Surabaya yang menetap lama di Surabaya. Gitu. Total ada berapa tenan Pak? Yang sekarang ini cuma 55. Itu kulinernya apa aja Pak? Dari Semarang tuh ada asam-asam kohlim, tokoun, skuter congli, kemudian ada nasi ayam bunoto. Kemudian dari Jogja itu kita bawa bolo sego, kemudian ada berasku Sinti yang dari Pasar Ngasem, kemudian ada gudeg Yujum, ada gudeg koyor Yupar. Dari Solo ada dawat lasi Budermi dari Pasar Gede, kemudian ada sate bundar Haji Bejo, ada tengkleng dan tongseng juga dari Solo. Teman saya lupa banyak lagi yang lain-lain. Kebanyakan kuliner dari Jawa Tengah ya? Rata-rata dari Jawa Tengah, ada juga dari Tulungagung. Pak, pertimbangannya apa Pak milih Jawa Tengah? Iya, ya. Pertimbangannya apa Pak milih Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah itu kulinernya cukup, cukup banyak kuliner yang legend ya. Dari Jawa Tengah, Solo, Jogja, Semarang itu rata-rata memang. Dan secara lidah kita sangat familiar ya, dengan rasa-rasa kuliner dari daerah tersebut ya Mas. Kalau pembayaran sendiri tadi sempat saya lihat. Sistem pembayaran, tapi basicnya semuanya cashless. Yang pertama dengan QRIS bisa langsung ke tenannya. Yang kedua, bagi yang tidak mau punya QRIS, mereka bawa uang cash, mereka bisa datang ke kasir sentral kita, mereka bisa top up saldo lewat kartu. Nanti kartu itu kalau sudah tidak udah selesai belanja bisa dibalikin, kita bisa refundable, dibalikan semua duitnya. Iya, ada opsi lain karena saya rasa setiap daerah belum bisa semuanya menerima QRIS ya. Jadi memang ada, apalagi karakter kita yang legendary itu, memang banyak orang-orang tua yang rata-rata lebih memilih transaksi secara cash. Nah, itu kita siasati dengan memindahkan saldonya ke dalam kartu. Pak, berbicara tentang lidah ini Pak. Ternyata lidah orang Jawa rata-rata hampir sama semua. Maksudnya kita bicara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa menerima Mas. Gitu loh. Nah, kalau orang Sumatera Barat yang agak susah menerima masakan dari Jogja. Tapi orang orang Sumatera Barat mungkin masih bisa menerima masakan dari Citar Semarang ya, karena taste-nya dia tidak terlalu manis, dia lebih banyak asin sama gurih. Kalau Jogja mungkin agak lebih manis ya. Nah, itu yang pernah saya pengalamannya. Kira-kira mungkin dari manajemen dari Grand City Mall sendiri, kita sudah tahun kedua ya Pak ya, kerjasama dengan Giskom. Nah, kebetulan core bisnis Giskom ini cocok dengan kita untuk meningkatkan UMKM dan memperkenalkan masakan tradisional kepada generasi yang lebih muda. Karena biasanya generasi muda kan masih import ya Pak ya,
brand-brand yang berkelas impor seperti Bapak, saya nggak sebut tapi nah kalau kita nggak memaintain mengangkat makanan tradisional, nanti lama-lama makanan ini akan diakui oleh negara lain. Oleh karena itulah lewat Jiskom Pak Febri ini kita berusaha untuk memperkenalkan, mungkin dengan cara tadi kan ditanya harus pakai iris atau jadi kita mengedukasi untuk ke depan biar agar generasi berikutnya bisa menerima, karena generasi berikutnya kan sudah generasi gadget ya, udah gitu. Jadi mereka akan bahwa makanan tradisional ini pun bisa bagi apa namanya packingnya, terus bisa cara penyajiannya itu bisa juga diterima oleh generasi yang lebih muda. Dan kita juga membantu pemerintah untuk go green, misalnya kita mengurangi plastik walaupun tidak harus secara menyeluruh tapi sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah kita bersyukur dan kita senang bisa kerjasama dengan Jiskom dalam hal ini, karena Pak Febri ini membawa semua makanan daerah yang diperkenalkan dari daerah persis loh Pak, bukan dari orang Jawa Timur tuh bikin makanan gitu, enggak, supaya jadi ini loh. Sementara generasi yang muda-muda ini nggak usah ke mereka, tapi cobalah sini kalau ingin mengenal lebih dalam, mereka bisa ke daerah-daerah. Jadi kali ini kebetulan fokus di Jawa Tengah, tapi waktu itu juga ada Pasar Buyuk, ada Cap Legenda ya Pak ya. Nah ini sekarang Joglo Semar. Mungkin generasi muda juga nggak tahu tuh Semar apa gitu loh. Makanya tadi sambil dijabarkan sama Pak Febri mengenai Semar itu, padahal Semar kan menurut saya dewa yang rendah hati. Nah, dengan kerendahan hati inilah kita mencoba untuk memperkenalkan masakan tradisional untuk generasi yang sekarang. Mungkin Gen Z-nya udah ya. Jadi saya bersyukur sekali bahwa kita bisa, terutama UMKM tadi Ibu itu yang sudah menjelaskan bahwa itu juga menampung banyak tenaga kerja yang mungkin ibu rumah tangga, mungkin yang ya saya bukan mengecilkan arti ini ya, tapi mereka juga termasuk dalam profesi untuk melayani bagaimana sih mengangkat masakan tradisional dengan service yang bagus, yang bersih, mau nggak mau ke arah go green dengan teknologi yang lebih modern ya Pak ya, ke atas. Kira-kira seperti itu.